Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya melakukan vaksinasi. Pandemi COVID-19 tentunya sudah tidak asing dalam telinga kita. Banyak berita pandemi baik dari media sosial maupun media elektronik yang tak habis-habisnya membahas tentang pandemi ini. Sudah 1 tahun lebih kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Sudah banyak perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Yang semula dapat dengan mudah untuk berjabat tangan, sekarang tidak. Yang semula sekolah dapat dilakukan dengan langsung, sekarang tidak. Yang semula tidak wajib memakai masker, sekarang iya. Dan masih banyak lagi perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bukan hanya itu saja, pandemi juga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Untuk bidang ekonomi sendiri, banyak sekali pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan dan mereka terkena pembatasan sosial. Dan hal tersebut yang membuat perekonomian mereka tidak stabil. Beberapa bulan yang lalu dikabarkan pandemi COVID-19 di Indonesia melonjak drastis. Banyak warga negara Indonesia yang meninggal akibat COVID-19. Serta hampir semua rumah sakit yang ada di Indonesia penuh akan pasien COVID-19. Padahal pemerintah telah berupaya untuk mengurangi laju pertumbuhan COVID-19. Banyak upaya yang dijalankan, diantaranya pemerintah melakukan anjuran, peraturan, himbauan, dan lain sebagainya. Meskipun ada yang melanggarnya, tapi setidaknya sudah banyak yang melaksanakannya. Terjadinya kenaikan tersebut, salah satu penyebabnya adalah kehidupan masyarakat yang kurang sehat, tidak mematuhi protokol kesehatan, atau tidak menerapkan konsep 5M dalam kesehariannya. 5M? Apa itu 5M? 5M adalah bentuk pencegahan penularan COVID-19 dengan cara 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, memakai sabun atau memakai hand sanitizer, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Membatasi mobilitas dan interaksi antar individu. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan 5M di lingkungan sekitar. Dan bagaimana cara menerapkan 5M yang benar? Mari kita simak berikut ini. 1. Memakai masker. Bagaimana cara memakai masker dengan baik dan benar? Perhatikan cara berikut ini. Pertama, siapkan masker yang sesuai dengan ukuran wajah Anda. Kedua, sebelum memegang masker, sebaiknya tangan Anda sudah bersih, telah memakai hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saya akan contohkan bila memakai hand sanitizer. Ambil hand sanitizer, lalu oleskan ke seluruh bagian tangan dan tak lupa dengan jari-jari tangan. Jika sudah, langkah ketiga adalah ambil masker dan pastikan bagian masker yang atas adalah yang ada kawatnya dan yang bawah adalah yang tidak ada. Jika sudah, pasang masker ke wajah Anda. Saya memakai alat karena saya memakai jilbab. Jika sudah seperti ini, lekukan kawat masker sesuai dengan lekukan hidung Anda dan tak lupa
Panjangkan lipatan masker untuk menutupi bagian bawahnya. 4. Jika sudah seperti ini, jangan lakukan pemegangan atau jangan memegang masker sebelum mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Yang kedua adalah mencuci tangan memakai sabun menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak atau lebih nama kerennya physical distancing. Nah, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ayo, hentikan virus corona dengan disiplin menerapkan physical distancing. Physical distancing adalah membuat jarak untuk meminimalisasi kontak dengan orang lain. Selain membuat jarak 1,5 meter dengan orang lain, physical distancing juga berarti kerja dari rumah, menghindari bepergian atau liburan, menunda acara atau perkumpulan. Physical distancing mengurangi risiko penyebaran virus. Riset dan pendapat ahli sejauh ini menyatakan virus corona menyebar dari tetesan kecil yang diproduksi manusia saat bicara, bersin, maupun batuk. Pernah mendengar istilah flattening the curve? Ya, physical distancing berguna untuk menurunkan penyebaran wabah dan memperlambat epidemi. Memperlambat penyebaran bermaksud untuk memberi waktu bagi penyempurnaan vaksin, sekaligus mencegah tenaga dan fasilitas medis kewalahan menangani wabah. Physical distancing telah terbukti sukses menekan wabah. Physical distancing berhasil flattening the curve saat Spanish flu melanda pada tahun 1918 di St. Louis, Amerika Serikat. Kita bersama-sama bisa berkontribusi untuk menyelamatkan satu nyawa. Keempat, menjauhi kerumunan. Jangan buat kerumunan dan jangan mengikuti kerumunan. Lebih baik menghindar untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Namun, jika kerumunan mendesak, kita bisa menunggu di tempat lain atau melakukan jaga jarak aman antar individu dalam tempat tersebut. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Maksudnya, kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali ada hal yang mendesak atau penting. Jadi, lebih baik apabila tidak terjadi hal yang mendesak,
lebih baik jika berdiam diri di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Nah, untuk mengurangi laju pertumbuhan COVID-19, kita juga perlu melakukan vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkan telah diolah sedemikian rupa sehingga aman diberikan kepada tubuh seseorang. Vaksinasi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19 yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya serta bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan COVID-19 yang ada di Indonesia. Sudah banyak macam vaksin COVID-19 yang telah disebarkan di Indonesia. Dan sasaran vaksinasi rata-rata kepada para pelajar, pekerja, dan lansia. Vaksinasi sangat penting untuk kita karena jika virus sudah masuk ke dalam tubuh kita dan kita telah divaksin, maka virus tersebut akan dilawan oleh zat yang ada pada vaksin tersebut. Lalu saya akan berikan salah satu contoh gambaran cara kerja vaksin saat masuk ke dalam tubuh kita. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Itu yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya protokol kesehatan 5M dan juga vaksinasi. Apabila ada salah atau kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.